Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita misteri serta mistisnya setan budak, sosok penyebab kecelakaan perlintasan kereta api. Setan budak dalam keberadaannya memiliki misteri tersendiri, di mana sosok mistis ini sering berada di perlintasan kereta api. Bagi masyarakat yang berdomisili dekat dengan perlintasan kereta api, tidak asing lagi dengan keberadaan dari setan budak ini. Keberadaan dari setan budak sering juga dikaitkan dengan adanya kasus kecelakaan, serta adanya fenomena bunuh diri di perlintasan kereta api. Melansir dari Instagram @kisah tanah Jawa, disebut dengan setan budak karena sering membuat orang terlena hingga membuat menjadi tuli atau budak. Hal tersebut terjadi ketika terdapat orang yang sedang berjalan di perlintasan kereta api. Karena tidak mendengar adanya kereta api, menyebabkan terjadinya kecelakaan pada perlintasan kereta api. Setan budak merupakan perwujudan dari korin jahat. Konon katanya telah ada sejak zaman dahulu kala. Diketahui bahwa perwujudan dari setan budak dengan perawakan pria mirip kera, yang dimana sering berjalan pada area perlintasan kereta api. Sosok ini telah tersebar di beberapa daerah perlintasan kereta api. Jadi, bukan merupakan sosok mistis yang berada di suatu daerah saja. Terdapat salah satu energi yang besar berada di perlintasan kereta api di daerah Tangerang, yang diketahui juga dekat area pemakaman. Sedangkan pada daerah Yogyakarta, sosok ini disebut sebagai manusia sesat, yang dimana sedang mencari tumbal untuk digunakan sebagai pesugihan. Makanya, tidak mengherankan pada daerah tersebut sering terjadi kejadian tragis. Memang banyak orang yang mempercayai adanya makhluk halus yang mencoba mencelakakan ketika melintas perlintasan kereta api. Setan budak disebut sebagai salah satu sosok yang sering mengganggu perjalanan. Setan budak disebut sebagai salah satu sosok yang sering mengganggu pengguna jalan. Cerita tentang setan budak ini cukup terkenal, salah satunya di jalan perlintasan Bintaro. Jalur ini memang banyak menyimpan kisah mistis karena kecelakaan adu banteng antara kereta api pada 19 Oktober 1987. Hingga kini, warga masih mempercayai adanya makhluk halus yang menjadi penunggu rel di lintasan Bintaro. Warga menyebut makhluk halus ini dengan panggilan si budak dan si hitam yang sering mengganggu pengendara jalan. Paling sering orang menyeberang rel, ketabrak kereta karena mendadak tuli dan tidak bisa melihat, ujar Fatahila, warga Bintaro, Jakarta Selatan yang dimuat dari Tempo. Warga percaya orang yang dirasuki penunggu rel kereta tidak bisa mendengar atau melihat kereta yang sedang melaju kencang. Meski ada orang yang berteriak atau memperingatkan, jelas Fatahila pasti orang itu tidak akan mendengar. Fatahila menceritakan pada tahun 2013 pernah ada kecelakaan yang memakan korban, yakini pria yang baru datang dari Jawa Tengah. Ketika ingin menyeberang rel, korban tertabrak kereta, padahal warga sudah memperingatkannya. Bahkan karena sering ruas rel Bintaro memakan korban jiwa, warga setempat sampai punya kebiasaan mengadakan pengajian. Pengajian ini rutin diadakan setiap pada tanggal 19 Oktober. Selain itu, mereka akan memotong dan mengubur kepala domba di dekat lokasi. Bukan hanya di Jakarta, di Yogyakarta juga ada cerita tentang setan budak penunggu perlintasan kereta api. Jalur kereta api ini dibangun pada tahun 1872, tepat di atas tanah makam dan pohon beringin besar. Konon, pemotongan pohon beringin tersebut yang menjadi penyebab lintasan kereta api ini sering memakan korban jiwa. Apalagi rel kereta api ini dalam proses pembangunannya banyak memakan korban jiwa.
Oleh karena itu, tak mengherankan rel kereta api ini dipercaya dihuni berbagai macam makhluk yang tidak tampak. Tulis Tiffany dalam kisah perlintasan kereta api maut di Yogyakarta yang dihuni setan budak. Menurut Tiffany, cerita misteri di perlintasan kereta api ini diperkuat oleh masyarakat sekitar. Warga bersaksi banyak terjadi kecelakaan yang tidak normal dan kasus bunuh diri dengan menabrakkan kereta yang sedang melintas. Seorang anak indigo, Fury Harun, punya penjelasan mengenai fenomena mengenai setan budak. Menurutnya, makhluk halus ini bukan dari kalangan jin, namun berasal dari jenis hantu, tepatnya hantu gentayangan. Berawal dari sebab tidak terima karena tewas karena kecelakaan kereta api. Lalu setan budak pun ini menunggu manusia alias orang-orang yang melintasi rel kereta api. Mereka cenderung mengganggu orang-orang yang melintasi rel, yakni orang yang dalam keadaan setengah sadar, lagi ngelamun, pikiran gak fokus, atau bisa jadi orang yang terlalu fokus pada ponsel, jadi gak aware lingkungan sekitarnya. Jelas yang dimuat Okezone. Fury menyebut cara mengganggunya, setan budak akan menutup telinga orang-orang yang dia pilih jadi korban. Soal wujud fisik, setan budak penampilannya kebanyakan berbentuk sebagai laki-laki dengan badan pendek 140 cm, agak gemuk dan berkepala botak. Namun berbeda dengan Fury, psikolog klinis Anindita meyakini bahwa fenomena kecelakaan ini adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang hingga tidak fokus untuk memperlihatkan lingkungan sekitar. Tidak jarang orang yang menyetir atau jalan kaki sambil multitasking melakukan hal lain selain yang dilakukannya. Misalkan sambil dengerin musik supaya tidak bosan, sambil mengunyah atau ngemil, baca postingan di sosmed, telepon-teleponan, atau ngobrol sama teman di sebelahnya. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa membuat fokus kita teralihkan sehingga kita kurang waspada dengan lingkungan sekitar, ujar Citra yang dimuat di Solo Post. Sementara terkait adanya kisah mistis yang beredar seputar perlintasan kereta, Citra menyebut hal ini dapat memberi sugesti positif maupun negatif. Hal ini baginya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Aulia, seorang warga yang tinggal di dekat perlintasan Bintaro, juga menyatakan bahwa kecelakaan yang sering terjadi karena pengendara tidak disiplin, terutama pada jam-jam padat di mana orang-orang nekat menerobos palang kereta api. Perlintasan di Bintaro itu memang menjadi titik macet. Pengendara butuh waktu agar lama melintasi lintasan itu, apalagi kalau kereta mau lewat. Semakin bertambah lama, akhirnya banyak yang nekat untuk menerobos. Ya, percaya nggak percaya, yang jelas di sini memang sering banget kecelakaan. Tapi intinya itu kebanyakan karena sering menerobos perlintasan. Tutupnya yang dimuat di detik.com. Percaya atau tidak, kami kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kami dari Kusmirat Official undur diri.